Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di tempat ini. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kehidupan kita. Karena setiap kita butuh firman, dan setiap kita orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang perlu makanan-makanan rohani yang akan menguatkan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran-Mu. Tuhan, bukakan akal pikiran kami. Tuhan, berikan kami hati untuk mengerti hati Tuhan, supaya dalam kehidupan kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin memahami Tuhan, dan kami semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Izinkan kami hari ini untuk belajar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema, yaitu titik kritis. Setiap orang akan mengalami yang namanya titik kritis. Titik di mana mereka mengalami kemenangan dan kemudian mereka mengalami keterpurukan. Titik di mana mereka baru mengalami yang namanya sukacita, kemudian mereka mengalami yang namanya duka cita. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Kalau saudara memperhatikan dalam 1 Samuel pasal 17, 18, dan 19, itu menceritakan tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Seorang kecil bernama Daud, seorang anak bernama Daud bisa mengalahkan seorang Goliat yang merupakan sebuah panglima atau merupakan orang yang sangat diandalkan oleh orang Filistin. Kalau kita membandingkan tubuh saja, itu sudah sangat-sangat berbeda. Kita membandingkan alat-alat yang dipakai, itu juga sangat-sangat berbeda. Tetapi hanya dengan batu kerikil dipakai oleh Daud untuk mengalahkan seorang Goliat. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, yang saya merenungkan kepada kita pada pagi hari ini bukan tentang hal itu. Tapi saudara perhatikan setelah pasal itu. Setelah pasal itu kita masuk di pasal 27, 26, 27. Kita bisa melihat bagaimana seorang yang bernama Daud mengalami yang namanya titik kritis kehidupannya. Setiap orang akan mengalami titik kritis dalam hidupnya. Saya kasih contoh. Ketika Yesus mengalami titik kritis, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang luar biasa. Tetapi dia pun pernah mengalami titik kritis ketika dia menjadi manusia. Ketika dia ada di Taman Getsemani. Ketika dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Itu titik kritis yang dialami oleh Yesus, di mana dia meminta kepada Bapaknya supaya kalau bisa cawan atau penderitaan yang dia akan alami itu dilewatkan. Tetapi yang menarik dari Yesus adalah dia berkata bahwa kiranya kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Nah, kita melihat lagi Yusuf ketika dia diperhadapkan dengan saudara-saudaranya saat ia mulai berhasil. Itu titik kritis bagi Yusuf. Kenapa? Karena sebelum itu dia disiksa oleh saudara-saudaranya. Dia bahkan hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika dia berhasil, itu menjadi titik kritis baginya. Apakah dia akan membalas saudara-saudaranya atau dia akan mengampuni saudara-saudaranya? Nah, dalam kisah dari Daud ini kita bisa melihat bahwa titik kritis kehidupan Daud ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dia bisa mengalahkan Goliat, tetapi dia berjumpa dengan seorang raja yang bernama Saul yang nantinya akan digantikannya. Dia mengalami ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan, titik kritis adalah titik yang menentukan apakah kita mampu bangkit atau justru kita akan terpuruk. Titik kritis adalah titik di mana kita mengukur diri kita, apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan atau tidak. Di saat yang baik, di saat mungkin dalam satu peristiwa kita bisa berkata, saya bisa menang dengan peristiwa ini. Tetapi untuk peristiwa yang lain, di saat kita mengalami titik kritis, pertanyaannya, bisakah kita juga menang dari hal itu? Titik kritis adalah titik di mana iblis akan bergerak begitu luar biasa ketika melihat hidupmu mengalami yang namanya kelemahan. Titik kritis adalah titik di mana engkau akan mengalami suatu peristiwa di mana engkau susah untuk bertahan. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama hari ini. Supaya kita bisa menang dari titik kritis kehidupan kita, kita harus tahu bagaimana ketika titik kritis itu datang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyadari, bagaimana kita bisa memahami ketika titik kritis itu sedang kita alami. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Saul. Dari 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama, kita akan belajar sama-sama dari situ dua hal. Bagaimana saat Daud mengalami yang namanya titik kritis. Saya akan bacakan kepada kita 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang pertama, dikatakan begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimana juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Yang pertama yang saya mau sampaikan bagi kita, sekali lagi saya bacakan adalah, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimana juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Yang pertama kita mau pelajari, orang yang mengalami titik kritis adalah orang yang mulai menjadi lemah imannya. Orang yang mulai mengandalkan rasionya dibanding pengharapannya kepada Tuhan. Orang yang mulai lebih pesimis dengan hidupnya dibandingkan optimis dengan hidupnya. Saudara perhatikan Daud, dia bisa menang mengalahkan Goliat.
Tetapi saat berhadapan dengan Saul, dia berkata begini, suatu waktu pasti aku akan binasa oleh Saul. Daud mengalami iman yang lemah. Dia baru-baru mengalami kemenangan melawan Goliat, tetapi itu tidak menjadi bekal bagi dia. Itu tidak menjadi pengalaman bagi dia untuk terus berharap kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya memberitahu kepada kita, mungkin hari-hari ini kita berkata, saya sudah mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan, saya sudah melewati banyak peristiwa dengan Tuhan, banyak pertolongan Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Tetapi saya memberitahu kepada kita, siapapun kita, baik saya maupun saudara, kita akan bisa sampai kepada yang namanya titik kritis dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus pahami ini. Ketika saudara mulai merasa lemah iman, ketika saudara mulai merasa lebih pesimis daripada optimis, itu artinya saudara ada di titik kritis. Saudara harus bisa menang dari peristiwa itu. Sama seperti Daud. Kita lihat siapa Daud. Daud adalah orang yang sangat berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan dalam kitab Mazmur kita bisa melihat bagaimana Mazmur-Mazmur yang dinaikkan oleh dirinya kepada Tuhan. Tetapi suatu peristiwa ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia mengalami yang namanya titik kritis dalam kehidupannya. Ayub kita bisa melihat, Ayub mengalami titik kritis ketika dia bukan hanya kehilangan anaknya, bukan hanya kehilangan hartanya, tetapi ketika istrinya mulai berkata, Ayub, kutukilah Tuhanmu, maka engkau pun akan mati. Itu adalah titik kritis dalam kehidupan Ayub. Bagaimana dia harus bangkit, menaikkan imannya, menaikkan optimis dirinya, supaya dia tetap bisa bertahan dalam hidup ini. Jadi yang pertama kita belajar, bagaimana kita tahu kita sedang berada dalam titik kritis? Ketika kita sudah mengalami yang namanya lemah iman. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Samuel? Mari kita belajar sama-sama. Di ayat yang saya baca tadi dalam 1 Samuel 27 ayat 1 bagian B dikatakan begini, jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Yang kedua kita belajar dari kehidupan Daud adalah bagaimana kita tahu kita mengalami titik kritis adalah ketika kita mulai lari dari masalah kita. Orang yang lari dari masalah bukan berarti orang yang menjadi pemenang, tetapi orang yang pemenang adalah orang yang mampu mengalahkan masalahnya, orang yang mampu menghadapi masalahnya. Tapi kita lihat Daud waktu itu, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, apa yang dilakukan? Dia lari ke daerah Filistin. Saudara tahu siapa itu daerah Filistin? Daerah Filistin adalah lawan dari orang-orang Israel. Bahkan Goliat yang dikalahkan itu berasal dari Filistin. Tetapi karena Daud ingin lari dari masalahnya, Daud tidak mampu lagi menghadapi masalahnya, akhirnya dia memilih lari ke tempat yang salah. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita juga mengalami titik kritis, kita menghadapi titik di mana kita betul-betul mengalami yang namanya penurunan iman. Di saat itu kadang-kadang kita memilih untuk lari dari Tuhan, lari dari pengharapan kita, lari dari iman kita, lari dari kehidupan yang harusnya kita bawa semakin dekat kepada Tuhan. Hari ini saya memberitahu kepada saudara, kalau saudara hari ini ada di titik kritis, Tuhan ingatkan kepada kita, jangan pernah mengalami yang namanya lemah iman. Karena firman Tuhan katakan, di tengah-tengah masalah kita Tuhan hadir. Firman Tuhan bahkan berkata, apa yang masalah yang dihadirkan tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Itu janji firman Tuhan buat kita. Oleh karena itu, tetaplah memiliki iman dan jangan pernah lari dari masalahmu. Hadapi masalahmu, karena Tuhan akan ada selalu bersama-sama dengan hidupmu. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Kita menjadi orang-orang yang mengerti ketika kita menghadapi titik kritis, kita harus membangkitkan iman kita, dan kita tidak boleh lari dari setiap masalah persoalan, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat kita semua, biarlah Tuhan menolong kita menghadapi titik kritis dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami tahu setiap kami manusia, kami akan menghadapi titik kritis, titik terlemah dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu beserta kami, Engkau Tuhan yang akan selalu menjaga kami, Engkau Tuhan yang akan selalu mendampingi kami, sehingga sekalipun kami ada di titik kritis seperti yang dialami oleh Daud, kami tetap bisa menang. Kami tidak lari dari masalah kami, tapi kami justru melihat ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah kami. Karena kami tahu firman Tuhan jelas bagi kami bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami, Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Bahkan Tuhan tidak memberikan persoalan melebihi kekuatan kami. Berkati kami semua, biarlah kami semua terus mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.